Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, kegiatan masyarakat yang mengundang kerumunan massa rentan penyebaran virus corona. Di Tangerang, Banten, polisi membubarkan lomba memancing yang diikuti puluhan warga. Rekan-rekan sekalian, peserta mancing di lokasi ini, kami mohon kerjasamanya dan pengertiannya. Dengan alat pengeras suara, petugas gabungan membubarkan paksa kerumunan massa di tempat pemancingan di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Semua peserta lomba mancing diminta segera pulang ke rumah karena panik sebagian peserta meninggalkan ikan hasil tangkapan mereka di lokasi. Petugas juga memperingatkan pemilik tempat pemancingan tidak membuka usahanya sementara untuk mencegah penyebaran virus corona. Sebelumnya, tempat pemancingan kerap mengundang keramaian telah diberikan peringatan petugas agar menghentikan acara lomba mancing. Namun pemilik membandel tetap menyelenggarakan acara yang mengiming-imingi peserta lomba dengan berbagai hadiah. KP-KP, ke warung-warung yang ada keramaian. Ya, kami membubarkan kerumunan massa yang memang ini salah satu penyebab dikhawatirkan. Kalau masih ada kerumunan ini kan tentunya dapat menyebabkan tertularnya virus corona yang memang selama ini sedang terjangkit. Razia kerumunan massa termasuk di pusat keramaian seperti warung dan minimarket akan terus dilakukan di wilayah Tangerang selama masa tanggap darurat virus corona. Dari Tangerang, Banten, Aimar Rani, iNews melaporkan. Mengelabui petugas agar terlihat tutup, lampu di sebuah warung kopi dimatikan. Padahal di dalam warung banyak pengunjung sedang asik nongkrong. Sempat terjadi adu mulut antara petugas dan pemilik warung. Saat razia, polisi terkejut mendapati warung kopi dekat kampus STKIP Kota Jombang, Jawa Timur yang kondisinya gelap karena lampunya dimatikan. Ternyata di dalam warung banyak pengunjung yang sedang asik nongkrong. Jangan sampai nanti ada warga bertindak sendiri, makanya penjenengan boleh silakan. Anda orang ngopi silakan ngopi, tetapi caranya apalagi dipateni lampunya, ada niat membangkang nggak itu? Kan gini Pak. Nah, saya tanya, karena peraturan. Kalau saya membangkang saya enggak Pak. Iya. Saya lebih mikir anak dan istri saya enggak makan. Dengan lampunya dimatikan. Apanya? Lampunya dimatikan. Loh, saya hidupin kok Pak. Oh, ini depan di dalamnya cuma. Sempat terjadi adu mulut karena pemilik warung bersikeras terpaksa buka demi menghidupi anak dan istrinya. Di dalam. Gini, Anda sanggup mendukung, silakan orang ngopi disampaikan. Tapi langsung bawa pulang. Iya, Itu kan nggak ada omongan Pak, nggak ada omongan. Makanya sekarang Anda tertulis di sini nama sampean segala macam. Petugas lalu meminta pemilik warung kopi membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya. Jika tetap melayani warga nongkrong, petugas mengancam akan memberi sanksi tegas. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, cegah penyebaran virus corona, polisi membubarkan pesta pernikahan warga. Pasangan pengantin ini nekat menggelar acara walau sudah diperingatkan oleh tokoh masyarakat setempat. Saya perintahkan acara ini bubar. Demi undang-undang, saya Kapolsek Linggo Sari Beganti memerintahkan segera bubarkan acara ini. Kepada pemilik organ, matikan saat ini juga. Kalau tidak, saya sita nanti organnya. Polisi membubarkan pesta pernikahan warga Nagari Lagan Hilir Punggasan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pembubaran pesta pernikahan dipimpin Kapolsek Linggo Sari Beganti, Ibtu Hardi Yasmar. Pemilik acara sebelumnya telah diperingatkan oleh wali nagari dan tokoh masyarakat, namun tetap nekat menggelar acara. Ada yang kanai di situ, nggak berimu yang positif angin kilo. Contoh kejadian di Terusan, satu orang bidannya yang kanai. Seluruh siapapun yang berinteraksi, ini dikarantina di Painando. Polisi juga mengimbau kepada para perantau yang pulang ke kampung halaman agar tidak keluar rumah untuk mencegah penyebaran virus corona. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, berkedok warung kopi, sebuah ruko di Kota Medan digerebek polisi karena dijadikan arena judi.
Warga bertaruh dengan judi mesin jenis tembak ikan. Seorang pemain judi yang tertangkap merupakan ibu rumah tangga. Sejumlah anggota polisi menutup pintu warung kopi sebuah ruko Jalan Jamin Ginting, Medan Selayang, Kota Medan. Dari luar tempat ini memang menyerupai warung kopi. Terdapat tulisan di spanduk dan di dalam terdapat beberapa meja kursi yang ditata layaknya kedai kopi khas Kota Medan. Tapi di bagian belakang tersekat papan sejumlah warga sedang bermain judi mesin. Bahkan di antara pria yang sedang berjudi terdapat ibu rumah tangga berjudi tembak ikan. Polisi mengamankan pemilik warung kopi yang menyediakan arena judi. Polisi menggerebek judi mesin ini setelah mendapat laporan warga karena banyak warga yang berkerumun. Ada lokasi perjudian modus game tembak ikan dan jackpot, sehingga kita datangi lokasi tersebut dan memang ada kegiatan tersebut dan kita amankan orang, barang yang terkait dengan kegiatan perjudian tersebut. Polisi membongkar mesin judi, mesin tembak ikan dan jackpot serta koin judi sebagai barang bukti. Pemilik warung dan warga yang terlibat judi menjalani pemeriksaan di kantor polisi serta terancam hukuman 3 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, Harahap iNews melaporkan. Pemirsa, seorang penyandang disabilitas tunawicara tewas tak bisa menyelamatkan diri saat kobaran api melalap habis rumahnya. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Warga bahu-bahu memadamkan kobaran api yang melalap rumah di Sudu, Kecamatan Alal, Sulawesi Selatan. Tragis, Rahmat, seorang penyandang disabilitas tunawicara, penghuni rumah tersebut tak bisa menyelamatkan diri terjebak kobaran api. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah keluarganya untuk dimakamkan. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa melaporkan. Pemirsa, seorang pria eksibisionis nekat melakukan tindak asusila di komplek perumahan Bekasi, Jawa Barat. Pelaku berpura-pura olahraga dan melakukan tindakan asusila dengan berjalan kaki pada sejumlah wanita. Pelaku tidak dikenali warga dan aksinya terekam CCTV. Dari rekaman CCTV ini, seorang pria bercelana pendek dan berpura-pura olahraga lari tiba-tiba menunjukkan alat kelaminnya pada salah satu warga di perumahan Villa Indah, Jejalen Jaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Pria ini bahkan mondar-mandir karena mengetahui ada seorang wanita di teras rumah. Pria ini kabur setelah disemprot dengan air selang. Warga sekitar tak mengenali pelaku namun sering melihat berolahraga di komplek perumahan. Dia sempat mondar-mandir juga ya, Om? Mondar-mandir ke depan terus ke belakang. Tindakan asusila eksibisionis telah dilaporkan warga pada polisi, namun ternyata pelaku masih beraksi di komplek perumahan mencari sasaran wanita. Kan gitu ya? Ngejar itu pelaku, sempat kita ngeliat pelaku berlari ke arah pintu belakang sana. Dan kita itu tidak menyadari kalau itu pelaku yang dilaporkan. Pada saat kita putar balik, sempat kita bertemu berpapasan sama muka pelaku itu. Setelah kita telusuri, setelah kita mendapat info, ternyata memang itu pelaku. Kasus eksibisionis telah ditangani Polsek Tambun. Polisi telah meminta keterangan warga sebagai saksi dan memburu pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Sebar berita hoaks soal pasien COVID-19 melarikan diri dari RSUD Banjar, Jawa Barat. Seorang wanita ditangkap polisi. Pelaku memposting berita hoaks ini di akun media sosial hingga meresahkan warga. YN, ibu rumah tangga warga Pataruman, Kota Banjar ini digelandang ke Mapores Banjar. Wanita 42 tahun ini diperiksa polisi karena diduga menyebarkan berita bohong atau hoax di media sosial. Dalam postingan di akun Facebooknya, pelaku menyebutkan pasien COVID-19
yang dirawat di RSUD Kota Banjar melarikan diri. Pelaku juga mempertanyakan pengamanan dari TNI dan Polri. Penangkapan dilakukan setelah polisi mengecek di RSUD Kota Banjar dan mendapati pasien tersebut masih dirawat di ruang isolasi. Warga dihimbau agar tidak menyebarkan berita bohong yang bisa meresahkan warga di tengah merebaknya virus corona. Tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.